Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ada satu pertanyaan yang sering dilontarkan oleh sahabat-sahabat sekalian, yakni gimana caranya supaya sholat kita khusyuk. Sahabat-sahabat sekalian, tentu sholat khusyuk itu adalah impian bagi semua muslim yang sholat. Sebab sholat khusyuk itu menjadi sebuah titik paling dalam ketika kita bicara tentang nikmatnya sholat. Kalau bicara bagaimana supaya sholat kita khusyuk, tentu kekhusyuan kita akan berbeda dengan kekhusyuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau mungkin dibandingkan dengan orang yang sholih, orang yang sudah ma'rifat, gitu ya, waliullah. Nah, kita sebagai orang yang awam, minimal sholat kita ini betul-betul menjadi jalan datangnya pertolongan Allah dan juga bisa menenteramkan hati kita semua. Nah, Allah memberikan gambaran bagaimana supaya sholat kita khusyuk itu dalam surat Al-Baqarah ayat ke-46, lanjutan daripada ayat yang ke-45. Allah berfirman, alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan siapa orang yang khusyuk itu. Nah, ternyata dalam ayat ini Allah menggambarkan dua cirinya. Yang pertama, alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Yang pertama adalah kalau kita ingin khusyuk dalam sholat, harus menjadi orang-orang yang yakin. Nah, yakin apa? Yakin alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Yakin sesungguhnya mereka itu yang sholat, ya, kita yang sholat tiap hari, ya, mulaku rabbihim, yaitu bertemu, berjumpa dengan Tuhan mereka, artinya dengan Allah. Ini harus menjadi sebuah pemahaman dasar. Jadi kalau sholat kita ingin khusyuk, harus yakin bahwa sholat kita ini sedang berhadapan dengan Allah, sedang berjumpa dengan Allah, ya. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, karena memang Allah maha ghaib, ya, Allah tidak bisa dilihat dengan indera kita sebagai manusia, sebagai makhluknya, tapi harus yakin Allah itu ada dan kita sedang berhadapan, ya. Nah, kalau kita sudah yakin dengan berhadapan, nanti sholat kita akan berusaha yang terbaik, karena kita sedang berhadapan dengan Tuhan kita, dengan Allah nih. Pasti efeknya itu wudunya harus baik, yang terbaik, ya, persiapan yang baik, kemudian juga pakaiannya juga harus yang bersih, yang harum, ya, karena akan berjumpa dengan Allah. Tak mungkin kalau kita yakin sholat kita berjumpa dengan Allah tetapi biasa-biasa. Jangankan kita berjumpa dengan Allah, ya, kita hanya sekedar menghadiri undangan sahabat kita yang menikahkan, gitu ya, atau yang sedang menikah, kita akan berusaha memberikan penampilan terbaik. Masa berjumpa dengan Allah tidak yang terbaik? Nah, tentu proporsional. Nah, jadi inilah kunci yang pertama adalah bagaimana sholat kita khusyuk itu, supaya kita pengkondisian, kita yakin nih, kita sholat ini berjumpa dengan Allah. Nah, yang kedua adalah mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya mereka orang sholat itu adalah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ilaihi raji'un. Jadi kita akan kembali kepada Allah, ya. Makanya kita akan berusaha semaksimal mungkin, karena kita akan berjumpa dengan Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya pondasi yang kedua ini, atau ini yang kedua adalah, nah, karena kita ini akan berjumpa dengan Allah suatu saat nanti, kita akan wafat, kita akan kembali kepada Allah. Nah, sehingga sholat kita ini harus yang terbaik. Belum tentu, misalnya kita sholat zuhur nih, belum tentu sholat asar kita masih ada usia kita. Apalagi kalau bicara minggu depannya lagi, bulan depan lagi, tahun depan lagi, detik kemudian kita tidak ada yang tahu. Maka bismillah, sholat kita akan yang terbaik. Nah, itu dasar pondasi daripada bagaimana supaya sholat kita khusyuk. Nah, kemudian membantu kita supaya khusyuk adalah kita harus memahami apa yang kita gerakan, apa yang kita baca, bisa kita resapi, ditartilkan bacaannya, ya, berusaha mengikuti pikiran hati kita itu dengan apa yang kita baca.
Insya Allah itu salah satu usaha supaya kita sholat kita khusyuk, dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan nikmat sholat khusyuk, karena tetap hakikatnya Allah memberikan nikmat khusyuk. Makanya semua sholat doa kepada Allah, semoga Allah memberikan ketenangan khusyuk dalam sholat kita. Semangat kita terus memperbaiki sholat kita, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Insya Allah Allah akan menuntun kita kalau kita sungguh-sungguh meminta kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.